Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube LR4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum lanjut ke videonya, kita absen dulu yuk. Dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton nih video aku? Boleh ketik di kolom komentar ya. Siapa nih yang sama dengan aku? Kalau malam itu pasti mikir besok paginya mau masak apa. Nah, kalau teman-teman di rumah gimana nih? Apakah sama seperti aku atau pas paginya buka kulkas langsung mikir hari ini masak apa? Nih pagi ini aku rencana mau masak, bukan rencana ya teman-teman, memang mau masak ini, masak kepala ikan sisik. Mau aku gulai asam pade aja, dan untuk sayurnya nanti aku mau bikin gulai putih kol gitu loh teman-teman. Nah ini aku udah ada kepala ikan sisiknya, kepalanya cuma sebelah ya teman-teman. Lanjut di sini aku cuci bersih untuk kepala ikannya. Ini ikannya udah selesai aku cuci. Lanjut aja di sini aku mau siapin bumbu-bumbu buat masak asam pedasnya atau asam pade kalau di kampung aku ya teman-teman. Nah seperti biasa kalau asam pade aku cuma menggunakan bawang merah dan juga jahe yang aku haluskan nanti ya teman-teman. Dan nanti aku tambahkan juga untuk rasa asamnya jeruk nipis, beberapa kalau di kampungku bilang uleh ya teman-teman, tapi kalau di kota nyebutnya apa ya, kayak setiap sayat-sayatan jeruk nipis itu kan ada sekat-sekatnya gitu loh teman-teman. Jadinya aku buat jelasinnya bingung, yang pastinya aku pakai separuh dari jeruk nipis itu ya. Nah beginilah teman-teman dramanya bocil aku kalau bangun tidur. Nah yang tadinya kerjaan mamanya udah hampir selesai, karena si bocilku baru bangun, jadinya melayan dia sebentar dulu ya. Ini dia minta dibikinin susu, jadi di sini aku mau bikinin susu buat si kecilku dulu ya teman-teman. Dramanya itu kalau bangun pagi selalu seperti itu, pasti selalu minta dibikinin susu, padahal aku tuh kalau dia bangun itu malas sekali bikinin susu, takutnya nanti dia kenyang jadinya nggak mau makan nasi untuk pagi harinya, karena dia kalau udah minum susu itu nanti susah sekali buat makan nasi. Tapi kalau dia pagi itu belum minum susu, pasti dia bangun tidur itu nyariin aku langsung minta makan gitu. Ini aku udah selesai bikinin susu si adek dan aku kasih ke dia, dia pun udah anteng di depan TV. Aku lanjutkan lagi pekerjaan aku. Ini aku udah selesai buat ngupas-ngupasin kulit bawang dan jahenya. Di sini kulit-kulitnya aku buangin aja ke tempat sampah. Lanjut di sini untuk bumbunya aku cuci bersih. Nah ini aku udah selesai nyuciin bumbunya. Lanjut di sini aku mau naruhin sisa jahe ke dalam tempat bumbunya. Nah ini lanjut aja di sini aku mau haluskan bumbunya seperti biasa teman-teman. Aku tuh suka sekali dengan yang ribet-ribet, maksudnya ribet-ribet itu. Ini aku mau ngalusinnya, mau aku giling aja untuk bumbunya pakai batu gilingan cabe ini. Nah pasti teman-teman di rumah heran kan liatin aku, padahal sekarang zamannya udah canggih, udah zaman elektronik semua, ibarat kata untuk blender udah ada juga ya. Tapi entah kenapa aku tuh lebih suka aja kalau masak itu kalau bumbunya ini serba aku ulek gini teman-teman. Menurut aku rasanya itu lebih beda aja, dan untuk aromanya pun lebih wangi. Nah di sini aku udah masukkan air ke dalam blangon dan aku udah tambahkan untuk daun kunyit dan juga asam kandisnya. Lanjut di sini aku udah masukkan bumbu halus tadi. Kalau untuk cabenya aku pakai cabai giling ya, seperti biasa ya teman-teman. Ini cabai gilingnya udah jadi seperti ini, aku beli di pasar.
Karena kalau untuk cabe aku memang nggak kuat ngalusinnya pakai batu gilingan cabe sampai sehalus seperti yang dijual di pasar gitu ya teman-teman. Tadi aku juga udah masukkan untuk kepala ikannya. Lanjut di sini aku bersih-bersih untuk batu gilingan cabenya. Siapa di sini ya yang sama seperti aku? Kalau masak itu, kalau untuk bumbu-bumbunya suka dihaluskan atau digiling tangan gini. Nah, ini untuk batu gilingan cabenya juga udah aku pindahkan lagi ke bawah wastafel itu ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku bersih-bersih untuk bagian wastafelnya. Seperti biasa kalau masak itu kalau langsung dibersihkan menurut aku pekerjaan kita itu lebih cepat selesai ya teman-teman, daripada ntar selesai masak terus ditunggu ditumpuk-tumpuk, nanti yang ada malasnya timbul, kerjaan gak bakalan siap-siap ya. Nah, tadi aku juga udah perasin santan. Lanjut di sini aku mau potong-potong dulu untuk kolnya. Ini untuk potong-potong kolnya besar-besar seperti ini aja ya teman-teman. Nah, ini juga salah satu menu favoritnya anak-anak di rumah dan juga menu favoritnya Pak suami. Ini aku udah selesai untuk potong-potong kolnya. Lanjut aja di sini mau aku pindahkan ke piring. Aku tadi untuk kolnya pakai separuh aja teman-teman, nggak semua karena kalau semua nanti kebanyakan. Lanjut di sini aku mau cuci bersih dulu untuk kolnya. Nah, ini juga salah satu sayur yang simpel ya teman-teman, menurut aku sih begitu ya, dan rasanya pun enak. Nah, ini yang paling bikin kesal itu ketika lagi masak gasnya habis, jadinya ini aku mau ganti gas dulu ya teman-teman. Yang bikin malas itu pas lagi masak gasnya tiba-tiba habis seperti ini, jadinya malah tambah makan waktu gitu. Nah, ini aku lagi masang gasnya, tapi gasnya itu selalu bunyi mendesis gitu, jadinya aku jadi takut gitu ya teman-teman. Nah, ini udah aku coba terus, aku coba sampai bisa terpasang, tapi nggak bisa juga, jadinya jantung aku ciut gitu ya teman-teman. Dan penyakitnya tabung gas 3 kilo ini seperti ini ya teman-teman, susah sekali buat masanginnya. Kadang-kadang nggak cocok gitu kepalanya dengan regulator yang kita punya. Kadang-kadang nggak ada karet, harus ganti karet. Kadang-kadang kepala regulatornya kebesaran. Nah, banyak sekali drama si melon yang satu ini. Ini udah aku putar-putar, udah aku bolak-balik untuk kepala regulatornya, tapi masih susah juga ya buat aku masanginnya. Nah, jadinya ini memang aku nggak bisa dan aku menyerah aja ya buat masangin si melon yang satu ini. Akhirnya di sini aku tinggal aja dan aku panggil Pak suami aja buat masangin si tabung gas ini karena jantungku udah nggak kuat lagi dengar bunyi-bunyi mendesis itu. Nah, ini Pak suami udah selesai masangin gasnya, langsung aja dimasukkan lagi ke bawah tungku masak itu ya teman-teman. Nah, di sini aku juga lanjutin buat motong-motongin bawang merah untuk masak sayur gulai putih kolnya. Untuk bahan-bahannya cuma bawang merah yang diiriskan dan sedikit jahe ya. Jahe ini buat ngasih rasa segar di sayurnya, dan beberapa tangkai cabai merah gini ya teman-teman, dipotong serong-serong seperti ini. Itu tujuannya hanya buat cantik-cantik aja teman-teman, biar nanti sayurnya itu enggak putih bening aja, biar ada warna-warna dari si cabenya. Nah, ini untuk bahan-bahannya langsung masukkan ke dalam air tadi, dan ini udah tambahkan garam dan sedikit kaldu jamur. Kalau udah empuk untuk sayurnya, lanjut aja di sini aku masukkan untuk santannya. Sebetulnya bisa juga sih kita masaknya pakai santannya yang encer dulu, dan mendidih, dan kalau udah
empuk baru ditambahkan untuk santan kentalnya. Cuma tadi aku punya kelapanya sedikit, makanya tadi aku aku rebus dulu menggunakan air dan bumbu-bumbu tadi, baru aku masukkan untuk santannya. Lanjut di sini untuk gulai aku juga udah matang ya teman-teman. Nah, ini gulai asam padehnya. Siapa yang udah tergoda lihat gulai asam padeh aku, boleh di-recook ya teman-teman, dan semoga aja gulai ini juga cocok di lidah keluarga teman-teman semua. Seperti biasa kalau udah selesai masak timbullah berberes-beres. Nah, ini aku lap-lapin dulu bagian kompor dan bagian bawah kompor. Untuk bagian dindingnya juga aku lap-lapin ya. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Semoga video aku ini bisa bermanfaat ya, dan ambil aja nilai-nilai positif dari video aku ini. Dan semoga aja video aku ini bisa menghibur teman-teman di rumah juga ya. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya. Udah selesai di dapurnya, lanjut ini aku nyetrika ya teman-teman. Biasalah aku nih kalau nyetrika tuh setiap hari ya, karena aku tuh nggak suka numpuk-numpuk pekerjaan. Lagian nanti kalau misalnya ditumpuk-tumpuk gitu udah banyak, yang ada buat ngerjainnya itu malas ya teman-teman. Makanya aku tuh kalau misalnya nyuci, kalau udah kering di siang harinya aku lanjutin aja buat nyetrika. Dan kalau selesai kita angkat dari jemuran gitu masih dalam keadaan panas, kita pas nyetrika itu nggak terlalu kusut juga ya teman-teman. Nah, nyetrikanya pun enak, nggak terlalu makan tenaga gitu, nggak terlalu ditekan-tekan gitu ya teman-teman, karena kan dia nggak terlalu kecil gitu. Nah, di sini aku udah selesai aja buat nyetrikanya, alhamdulillah ya teman-teman. Nah, aku tuh kalau nyetrika sampai ke pakai pakaian dalam gitu ya. Nah, ini lanjut ya, aku berberes-beres lemari pakaian anak-anak. Masya Allah, bertumpuk-tumpuk sekali. Kadang-kadang anak-anak beginilah teman-teman, kita beresin, nanti pas dia mengambil pakaian tarik dan jadinya berantakan lagi. Nah, ini aku juga mau sisihkan pakaian si abang yang udah nggak kepakai lagi, yang udah kekecilan. Nah, nanti mau aku bawa aja pulang ke kampung. Nah, biar ditaruh di kampung, nanti neneknya kasih ke orang, terserah lah ya. Nah, ini aku beres-beresin lemarinya si abang Razik, dan juga nanti lemari pakaiannya si abang Rafa. Nah, di sini aku juga lagi sortir-sortir pakainya udah kecil. Kalau tunggu adik Rafiq makai kayaknya kelamaan ya teman-teman. Nah, nanti biar aku kasih aja ke anak abang, karena abang juga punya anak cowok. Nah, ini aku tata-tatain satu-satu untuk pakaiannya yang udah berantakan, dilipat-lipatin lagi. Nah, ini nggak akan lama bertahannya teman-teman, paling 1 minggu ke depan berantakan lagi untuk lemari pakaian si abang. Beginilah ya teman-teman, pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada habis-habisnya. Dinikmati aja dulu ya teman-teman menjelang anak-anak pada tumbuh besar. Kalau anak-anak udah tumbuh besar, nanti pekerjaan kita bakalan ringan. Nah, memang seperti ini kalau kita masih punya anak-anak yang masih kecil-kecil ya teman-teman. Nah, ini udah selesai menata pakaian si abang. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.